Akhirnya hari ini cuacanya lumayan cerah, 10 derajat, berarti nggak dingin banget. Bisa punya kesempatan buat jalan-jalan. Nah, aku ini ada di Spijkenisse City, di perumahan Maasswijk. Dan di depanku ini The Zomertuinen. Nggak hanya jompo loh ya, nggak mampu lah boleh dibilang mengurus dirinya karena sudah umur, atau mungkin kakinya nggak sehat atau tangan nggak sehat, bisa tinggal di sini. Tapi setiap orangnya itu bayarnya beda, tergantung dari berapa duit dia punya per bulannya. Jadi ada yang bayarnya mahal, ada yang bayarnya murah, tergantung dari income. Kalaupun mereka sudah berumur, di sini kan tetap ada AOW, itu namanya biayanya untuk hidup, dan minimum lah, boleh dibilang minimum income buat mereka yang sudah berumur. Ya plus dengan pensiunnya, dengan ya harta benda mereka lah. Itu persentase dari sana pembayarannya. Nah, di belakangnya ini ada taman. Nah, kalau yang di sana tuh tempat tenis. Kalau yang di belakang sini flat buat mereka yang masih mampu mengurus dirinya sendiri. Kalau misalnya cuaca kering dan ya cerah, kayak begini nih udah termasuk dianggap cerah loh, karena kering, nggak hujan. Dan mereka selalu menggunakan kesempatan kayak gini nih buat olahraga, buat jalan di luar, menghirup udara segar, terutama untuk rumah-rumah biar dan kayak di sana, rumah-rumah jompo. Biasanya mereka pegawainya atau perawatnya mengajak orang-orang yang sudah berumur tadi itu untuk keluar menghirup udara segar, biar nggak terus-terusan di dalam. Karena dengan alat penghangat ruangan, dengan heater, dengan verwarming, itu nggak sehat, kulit kita jadi kering. Hampir semua rumah jompo pasti dekat dengan taman-taman kayak yang begini nih, biar mereka punya ruang dan leluasa untuk jalan-jalan. Kijk. Cantik ya burungnya. Spijkenisse ini atau Maasswijk ini adalah tempat pertama aku tinggal waktu tahun 2002. Di belakang situ di Maasswijk aku tinggalnya 10 tahun di sana, kemudian pindah ke Roon. Kurang lebih naik mobil mungkin 15 menit, 10 menit naik mobil. Sampai akhirnya aku pindah ke Jakarta. Dan aku setiap pulang kerja, kalau summer kan mataharinya itu baru terbenam jam 11 malam. Jadi pulang kerja itu aku pasti jalan kaki. Nah, kalau winter nggak bisa, karena winter itu jam 4 sore udah gelap. Dan jam 9 pagi besoknya baru terang lagi. Teman-teman kan pada nanya tuh, kenapa sih aku memilih untuk pindah ke Jakarta? Padahal kalau boleh dibilang dari tahun 2002 aku sudah tinggal di sini dan boleh dibilang enak hidup di sini. Aku nyampe sini langsung kerja di Sliedrecht, di klinik gigi. Nah, kalau kita misalnya lihat secara income-nya besar, tapi ada peraturan perpajakan di sini. Income yang minimum itu kena pajaknya 25%. Tapi untuk dokter gigi dan orang-orang yang kerja di dunia kesehatan itu rata-rata pajaknya 42%. Dan itu 42% baru basic income-nya loh ya yang dipajakin. Belum lagi yang lain-lainnya, misalnya nih omsetku tiba-tiba naik banget karena kan kalau mau musim panas. Nah, musim panas nih,
paling sering yang namanya anak-anak itu kecelakaan gigi depan patah. Karena apa? Karena kan panas di sini. Jadi mereka pada berenang, naik sepeda, kemudian nyebur di kolam, dive gitu. Jadi giginya patah. Otomatis karena income-nya tinggi, nanti pas akhir tahun lapor pajak, setelah 42% itu lagi kena di atasnya gitu. Memang enak hidup di sini secara income, kemudian secara kedisiplinan, kemudian rutinitas, fasilitas itu enak. Tapi ada nggak enaknya? Gimana pun juga kan punya keluarga di Jakarta ya. Kalau misalnya pulang pergi setiap saat berat juga. Akhirnya tuh juga harus memilih. Nah, aku tuh kepengen cerita itu tentang bahwa sebenarnya enak nggak enaknya negara orang itu tergantung kita itu kebutuhannya apa. Pada saat aku udah bekerja, aku membayar pajak tinggi, otomatis di dalam pajak itu ada yang namanya income untuk kalau aku seandainya sakit kemudian nggak bisa kerja. Karena aku nggak bisa kerja, otomatis aku di rumah kan. Selama 2 tahun aku akan dibayar oleh pemerintah sebesar gajiku terakhir. Jadi hidupku memang terjamin. Jadi aku bisa recovery dalam keadaan sakit itu, bisa recovery dengan maksimal. Nah, kemudian kalau misalnya kita ternyata perusahaannya bangkrut atau dipecat, nah kita juga masih dibiayai oleh pemerintah. Tapi tidak 100% dari gaji terakhir. Kayaknya sih 70% kali ya, aku nggak tahu ya soal itu. Yang pasti sekitar 70 atau 60%, dan itu dalam rentang waktu yang pendek. Mungkin setahun, 2 tahun, tapi dengan kewajiban setiap minggu kamu harus melamar pekerjaan. Dan pemerintah akan membantu dengan memberikan dimanapun ada lowongan pekerjaan, mereka akan setiap hari ngirimin kamu email tentang perusahaan-perusahaan apa aja yang lagi nyari pegawai, dan disesuaikan dengan pendidikan kamu. Nah, hal lain lagi yang enaknya itu adalah di saat kamu sudah tua, otomatis kamu itu mendapatkan dari hasil yang kamu bayar pajak tinggi itu sama pemerintah, ditabung dan diberikan kepada kamu di saat kamu sudah pensiun. Memang bukan hanya uang pensiun saja, tapi juga uang AOW namanya, untuk orang-orang yang sudah tua. Pernah bekerja atau nggak pernah kerja itu pasti dapat AOW. Sedangkan pensiun hanya diberikan kepada mereka yang pernah kerja. Tapi secara finansial memang enak. Nggak enaknya adalah kamu merasa kayaknya nggak adil banget sih. Kita kerja keras, bayar pajak tinggi, tapi pengangguran di sini dibantu oleh pemerintah, diberikan rumah, diberikan uang. Akhirnya ada kepincangan di sana. Untuk beberapa orang nggak merasa pincang, tapi buat orang-orang yang tidak terbiasa dengan hal itu merasa nggak adil. Hal lain lagi yang berat buat mereka yang tidak punya disiplin, yang tidak punya rutinitas, yang nggak bisa hidup seperti layaknya robot, itu berat di sini, bisa stres, banyak yang depresi. Kalau aku sih senang, aku senang hidup kayak robot. Itu berarti aku sudah tertata hidupnya. Bangun pagi besok itu aku udah tahu apa yang akan terjadi. Terus pergi kerja pun aku udah tahu berapa menit aku perjalanannya, dan selesai kerja itu jam berapa, nyampe rumah jam berapa, hitungan macet dan sebagainya itu bisa dihitung. Jadi semuanya itu seperti kita nggak ada surprise dalam hidup. Lagi kejadian misalnya lagi 2 bulan, aku udah tahu lagi 2 bulan itu planningku apa aja. Karena memang orang-orang di sini dibiasakan selalu beberapa bulan sebelumnya sudah membuat planning, entah janjian sama temen, pergi makan atau pergi dugem, mau pergi liburan atau apa aja. Cuma satu yang nggak bisa di planning, sakit. Nah, kalau sakit di sini kamu ngerasa lonely banget. Kalau di Indonesia sakit masih banyak orang yang nengok, keluarga, temen gitu. Jadi setiap negara ada jeleknya, ada bagusnya. Gimana pun juga tergantung dari pilihan kamu, kepengen hidup seperti apa dan apa yang kamu cari. Oke, kita lanjut lagi.
Kita hampir tiba di perumahan Waterland. Tempat aku dulu tinggal itu namanya Maswijk, sedangkan di seberangnya itu Waterland. Kalau nyebrang di sini inget ya, ikuti peraturan, karena kalau kamu nyetir atau kamu naik motor atau naik sepeda dan kamu melanggar peraturan dan membahayakan pejalan kaki, tilangnya itu, dendanya itu ampun deh, mahal banget. Sayang duitnya kalau sampai bayar denda begitu. Satu tempat yang juga menjadi ciri khas buat orang-orang di Belanda itu adalah petatsak. Di petatsak ini yang paling umum dicari dan paling spesial tipikal Belanda adalah ini nih. Kalau kita di Indonesia kan kroket itu dari kentang. Kalau di sini isinya ragu atau daging. Jadi itu kroket, yang ini frikandel, ini lumpia, ini daging, bitterballen, sate, and cassoufflé. Jadi isinya keju kalau yang itu. Nah itu daging gehaktbal, diisi bawang bombay, irisan bawang bombay terus digoreng.